Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum misa dimulai, kita mengawali misa dan doa tahun Jubileum. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, semoga imam yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil seluruh alam semesta dan penantian yang penuh imam akan surga dan bumi baru. Ketika penghalakan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai-berai dirangkul Putra-Mu kekasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan. Tuhan bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku bergerak, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang
harapanku. Ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan puji syukur 674. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya kini dan senantiasa di
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana pada hari Minggu ini kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari raya Santa Peran Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja, dan Konsili Vatikan II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu Alam Semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuan di atas segala Tuan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah kepada kehendak-Nya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama seluruh umat Allah satuan gereja sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat banyak hal. Tapi dengan Tuhan dan berkat yang kita miliki, kita memperoleh kekuatan rahmat berkat-Nya, dan pengharapan kita akan semakin boleh kita nikmati. Serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi diri kita masing-masing. Kita juga dalam perayaan pada kesempatan ini berdoa bagi saudara-saudara kita yang mohon doa, utamanya mohon kesembuhan untuk Oma Herlina Tunggal, mama dari Pak Alex Jimmy yang dirawat di Surabaya. Syukuran terima kasih atas terkabul novena 3 kali Salam Maria dari sebuah keluarga. Semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan seluruh keluarga, para Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam seluruh perjalanan hidup, serta tentu mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Eginius Mula, Dr. Laurentius Jaya Kusli, juga Bapak Antonius Basang yang orang tua dari Pastor Nathan Bungadatu, yang rencana besok malam akan dimasukkan di dalam peti. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Tuhan kita buka hati kita, mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasih
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi-Mu apa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu,
telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor nada merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang dan malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilempar ke bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendingkanlah telingamu. Lupakanlah
bergairah karena keelokan-Mu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepada-Nya. Di sebelah kanan-Mu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kanan-Mu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikian sabda Tuhan. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersukacita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah.
Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, siapa yang tahu tanggal berapa sebenarnya perayaan Hari Raya Bunda Maria itu menurut kalender liturgi? Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga kita rayakan setiap tanggal 15, ya. Sepaham, karena itu sudah menjadi pengalaman kita sepanjang ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa dirayakan pada hari ini? Padahal ini baru tanggal 10. Ya, baru tanggal 10 kok dirayakan? Maka menurut kalender liturgi dari KWI, untuk seluruh umat Katolik, maka perayaan hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga ditarik ke hari Minggu terdekat. Hari Minggu terdekat di tahun 2025 ini untuk perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga tanggal 15, tanggal berapa? Tanggal seharusnya 17. Jadi janganlah kita katakan, oh kalau begitu ini juga KWI ini tidak konsekuen. Konsekuen Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa kita tidak rayakan minggu depan? Karena tanggal 17 untuk kita secara khusus, makanya dikatakan khusus untuk kita di Indonesia. Maka perayaan itu ditarik ke tanggal 10 karena tanggal 17 adalah hari kemerdekaan bangsa kita. Kita beriman di dalam kesatuan gereja Katolik di bawah katakanlah
kekuasaan, kalau mau dikatakan seperti itu, dalam wilayah negara Republik Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia akan merayakan itu, sementara kita adalah bagian dari rakyat Indonesia ini. Maka dari sini, dari pengalaman ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya memberikan beberapa penggarisan saja. Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Bunda Maria, kenapa ditarik pada hari Minggu? Karena ini merupakan sebuah perayaan yang sungguh sangat istimewa. Dan walaupun tidak langsung dikatakan di dalam kitab suci, tadi dalam pembukaan sudah dikatakan bahwa perayaan kita rayakan pada hari ini adalah suatu dogma ajaran gereja yang harus diterima dan kita laksanakan dalam seluruh kehidupan. Yang namanya aturan dan dogma itu bagi kita, saya selalu mengatakan bahwa itu adalah pendasaran minimal di dalam seluruh kehidupan untuk memperjuangkan hidup kita akan semakin lebih baik. Ada 4 dogma yang langsung menyangkut Bunda Maria untuk memperlihatkan kepada kita, orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria itu, ada 4 dogmanya. Yang pertama, masih ingat dogma pertama yang kita rayakan di awal tahun itu Bunda Maria sebagai tahun baru. Sebagai Bunda Maria sebagai, tidak ada yang tahu ya. Sekolah minggu, ada sekolah minggu kah? Tidak ada sekolah minggu. Tanggal 1 Januari kita memperingati Maria sebagai Bunda Allah. Itu sekolah minggu ya? Iya, kalau itu sekolah minggu tepuk tangan untuk gurunya. Ya, tepuk tangan ya. Kalaupun juga sekarang tidak sekolah minggu, dulu pasti dia sekolah minggu. Ya, jadi hari Bunda Maria sebagai Bunda Allah dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Ingat itu. Ya mohon maaf ini saya mau berkatekese lagi nih. Ya kalau panjang sedikit apa boleh buat. Lalu perayaan yang hari ini, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Dia mengawali kehidupan baru. Dan dia mengakhiri itu secara duniawi. Tetapi akhirnya hidupnya tidak terpotong dengan kematian seperti putranya, tetapi dia dimuliakan dan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya untuk memperlihatkan bahwa dia mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah yang sempurna di dalam diri putranya Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Dan ini yang harus kita pahami. Ya, ini harus kita pahami. Jangan kita merayakan begitu saja. Jadi kalau ditanya tanggal 1 Januari itu perayaan apa? Yang harus kita jawab sebagai orang Katolik adalah perayaan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan di sanalah dibuka cakrawala baru lagi bagi kita. Dunia baru dibuka oleh Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dialah yang mengandung Yesus sebagai putra Allah. Dan datang memperbaharui bumi. Untuk itulah dia menginjak ular. Karena ular adalah pembawa kematian dan membuat dunia lama menjadi berdosa. Ingat dalam kitab Kejadian. Nah, kemudian yang di tengah-tengahnya itu adalah Bunda Maria. Bunda Maria dikandung tanpa noda. Lalu Bunda Maria tetap perawat. Itu 4 dogma. Kalau kita bertanya Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa itu didogmakan seperti itu? Supaya kita konsekuen bahwa memang yang ada di dalam rahim Bunda Maria bukan atas kehendak manusia. Yang mohon maaf menumbuhkan dan mendatangkan dosa asal dalam diri setiap manusia. Kita ingat dalam doa syukur agung, Yesus dikandung dari Roh Kudus dan bukan atas kehendak seorang laki-laki. Kita lihat lagi beberapa teks. Pada saat Adam itu diberikan semuanya kepadanya,
Lalu dia berpikir tidak ada satu manusia ciptaan yang memahami dirinya. Lalu dalam pengharapan seperti itu Tuhan menciptakan ciptaan yang kedua, yaitu Hawa. Setelah itu dibawalah kepadanya dan akhirnya Adam itu mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia akan dinamai perempuan karena diciptakan dari laki-laki. Maka langsung disambung, pada saat itulah mereka bersatu. Dan dengan demikian mereka telanjang dan hidup bersama. Itulah konteks hidup berkeluarga. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Dibuatlah perjanjian. Di dalam Taman Firdaus, lambang kebahagiaan itu surga awal mula. Tapi ternyata manusia lebih memilih untuk memakan pohon buah terlarang daripada taat kepada janji Tuhan. Maka sejak itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu akhirnya Tuhan Allah berjalan di Taman Firdaus. Kenapa saya sudah tidak melihat manusia lagi ini? Tapi itu hanya bayangan saja. Tapi manusia menyadari bahwa ternyata Allah itu datang. Manusia juga tidak melihat Tuhan lagi. Tetapi dia rasa bahwa Allah hadir. Lalu Tuhan mengatakan, di mana engkau? Kenapa engkau sembunyi? Adam mengatakan, Tuhan, aku sembunyi karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Refleksi teologi sangat dalam soal itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi jangan kita menyesali hal itu. Kita ingat perkawinan di Kana sebagai komunitas pertama yang dibangun, yaitu hidup berkeluarga. Ternyata Yesus hadir untuk membuat mujizat besar, sehingga dalam komunitas itulah diangkat martabat hidup duniawi menjadi hidup ilahi. Bapak Ibu Saudara terkasih, cukup jauh dan dalam refleksi kita, tetapi mohon maaf tidak ada waktu untuk sungguh merenungkan hal itu. Dari apa yang saya katakan tadi, maka gereja kita ditopang dengan 3 hal besar, yaitu kitab suci, apalagi kitab suci, apalagi tradisi suci, apalagi ajaran gereja, itu sudah ada dalam tradisionalnya. Kemudian apalagi, itulah tradisi ajaran-ajaran gereja. Kemudian yang terakhir, kita selalu istilahkan itu buku hijau hukum gereja. 3 pilar ini yang diterima dalam gereja Katolik itu sangat menunjang seluruh proses perjalanan hidup. Untuk itulah apa yang saya katakan dari awal tadi, bahwa sebenarnya perayaan Hari Raya Bunda Maria itu dirayakan pada tanggal 15. Tapi kita menariknya ke hari Minggu supaya sungguh-sungguh dirayakan oleh semua umat beriman. Tapi karena kita di Indonesia merayakannya hari Minggu terdekat 17 Agustus itu, maka kita tarik ke tanggal 10. Maka semua yang ada, baik itu kitab suci, tradisi suci, hukum gereja dan seterusnya, itu kita hayati dalam seluruh kehidupan kita, itu tidak pernah lepas dari 3 hal ini. Maka kitab suci tidak cukup. Harus ditopang dengan kebiasaan hidup tradisi kita dan diikat oleh hukum gereja yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan dalam koridor yang diharapkan dalam gereja. Saya berharap bahwa ini sungguh dihayati. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih hubungan pada kesempatan ini, saya hanya menggariskan beberapa hal yang juga sebenarnya tadi dalam pengantar itu sudah sangat jelas. Bahwa kesemuanya itu kalau kita melihat bacaan pada kesempatan ini, maka itu tetap bersumber pada kitab suci apa yang kita rayakan pada hari ini. Dan menurut sebenarnya penghayatan itu sudah ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Tetapi gagasan-gagasan tentang bagaimana Bunda Maria ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perayaan yang harus diadakan itu sudah berabad-abad lamanya ada dalam kitab suci. Walaupun sekali lagi kitab suci tidak langsung menyatakan hal itu, maka pada abad ke-6 kita memiliki tulisan Santo Gregorius dari Tours yang berbicara tentang Maria diangkat ke surga. Itu sudah dibicarakan dan berangkat dari refleksi pengalaman itu tentunya.
dan akhirnya mulai dicadangkan pada saat itu. Nah, dengan demikian itu tidak lepas dari sekali lagi kitab suci, tradisi, dan bagaimana hal itu dihukumkan, dan itulah yang kita rayakan pada kesempatan ini. Maka di dalam bacaan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara terkait sangat jelaslah bagaimana Bunda Maria dalam seluruh ketaatan dan kesetiaan imannya memperlihatkan hal itu sungguh-sungguh dalam seluruh kehidupan. Dia menemani putranya sampai titik darah penghabisan sungguh secara manusiawi. Tetapi justru dengan itulah, maka lewat suri teladan ketaatan ini, dia tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi dia melaksanakan dalam seluruh kehidupan. Dan kita tahu bahwa sabda yang paling sempurna itu ada pada diri putranya sendiri. Dan itu kita tidak bisa abaikan begitu saja. Nah, wujud konkret dari itu, dia selalu memberikan yang terbaik. Dan kita bisa lihat dalam banyak teks kitab suci, dia selalu mengajaknya pergi ke gereja. Kemudian kita tahu bahwa pada umur sekian lalu dia pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, tertinggal di sana di dalam bait suci. Dia kembali setelah 3 hari itu dia mendapatkan, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus, kenapa kau mencari aku? Aku berada dalam rumah Bapakku dan banyak hal. Tetapi dia dengan penuh kerendahan hati dan semangat iman yang dimilikinya tetap menerima semuanya itu. Dan dalam banyak pengalaman kita bisa melihat dan meneladan Bunda Maria. Maka dari sana Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bisa melihatnya bagaimana iman itu harus ditumbuh kembangkan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita mau supaya Bunda Maria sungguh menjadi suri teladan umat beriman bagi kita dalam keimanan dan dalam kepatuhannya kepada Tuhan. Maka dalam kepatuhan dan ketaatannya itu, sehingga dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan bahwa Kristus sebagai buah sulung itu, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Dan milik pertama dan utama yang tentu dimiliki oleh Yesus adalah bundanya sendiri, dan diberikan keistimewaan bahwa dia diangkat ke surga dengan mulia. Dan dengan demikian dia mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu sendiri bersama dengan putranya. Nah, dia diangkat ke surga berbeda dengan putranya, bahwa putranya itu dia naik ke surga, itu berarti bahwa dia memang adalah penyelamat, ya. Dan dengan demikian siapa yang berperan untuk mengangkat Bunda Maria naik ke dalam surga? Tentu kita percaya akan peranan para malaikat dalam seluruh kehidupan, dan malaikat-malaikat Allah itulah yang senantiasa juga menjadi penopang seluruh kehidupan. Dan akhirnya pada saat dia masuk dalam kemuliaan Bapaknya, kemuliaan putranya, akhirnya kita tahu bahwa dia berada dan di atas segala malaikat untuk sungguh mau menyatakan bahwa dari satu pihak dia memperlihatkan kemanusiaan yang sungguh dialami oleh banyak orang dan dilihat. Karena malaikat itu tidak pernah kita lihat, tetapi dalam semangat hidup iman itu kita bisa menghayati. Nah, lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka patutlah kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh merayakan Hari Bunda Maria sebagai seorang yang sungguh kita agungkan, yang diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dia adalah model kehidupan dan juga memberikan teladan hidup sebagai orang Kristen yang sejati, yang taat kepada Allah, dan karenanya berkat ketaatannya kepada Allah dan rahmat istimewa Allah kepadanya, dia mendapatkan kemuliaan di surga. Maka marilah kita meneladani Bunda Maria agar lewat cara hidup yang baik, dengan ketaatan kita kepada Allah tentunya, kita pun pada suatu hari kelak bisa beroleh keselamatan dan berpartisipasi dalam kemuliaan yang sekarang tentu dialami Bunda Maria di surga. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita menegaskan langkah kita sebagai pengikut Kristus untuk sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berpatri atau berpatrong pada Bunda Maria. Dan dengan demikian kita berharap bahwa doa-doa yang kita lambungkan dengan hati yang tulus seperti dia, dengan kesetiaan dan ketaatan, kita akan peroleh apa yang menjadi perjuangan kehidupan kita, baik di dalam dunia ini maupun di akhirat nanti, sehingga kita semua boleh bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
salibkan, wafat, dan dimakamkan. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita, hamba-hambanya, dan melakukan perbuatan bagi kita. Mari kita mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabdanya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus, ikhlas, dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami senantiasa bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami. Terlebih bersama dengan keluarga yang Kau tuntun dalam menyambungkan diri dengan Dikau lewat doa novena 3 kali Salam Maria. Akhirnya keluarga ini menemukan apa yang terindah yang terbaik. Semoga Engkau ya Bunda Maria senantiasa mendoakan keluarga ini dalam setiap langkah kehidupan untuk semakin menemukan yang terindah terbaik, memuji dan memuliakan Dikau, mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya kesembuhan untuk Oma Herlina Tunggal. Moga-moga melalui usaha keluarga, para dokter, perawat, suster, dan siapa saja menangani orang sakit, orang tua kami ini memperoleh kembali kesehatan lahiran batin untuk tetap semakin Kau teguhkan mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu bersama seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, utamanya bagi Dr. Laurentius Cahaya Kusli, Eginius Mula, dan Bapak Antonius Basang yang besok akan dimasukkan di dalam peti. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau berikan kekuatan penghiburan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sehingga kedapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa, penuhilah kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus. Karena Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan yang mempersiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa
Santa Peran Maria yang diangkat ke surga, ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiara. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, semoga Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, yang kami rayakan pada hari ini. Dia diangkat ke surga dengan mulia. Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, terutama yang kami intensikan pada hari ini, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 2 dan 3 Agustus 2025 sebesar Rp23.479.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.500.000. Kolekte gereja misa Jumat pertama sebesar Rp2.563.000. Kolekte pemeliharaan sebesar Rp2.375.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp627.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp387.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp504.000. Sumbangan dari CH sebesar Rp1 juta. Johannes P. Since Sinjai sebesar Rp1 juta. NN sebesar Rp1.025.000. Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Mikael K. Kusuma sebesar Rp1.500.000. Andri Septama sebesar Rp250.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Edward Wiranata dengan Junita Ciwanto, pengumuman kedua. Canisius Bau Mafenat dengan Angelina Leo Sonbai, pengumuman pertama. Pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 12 Agustus 2025 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2 Pastoran Paroki Kristus Raja Andalas. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan pelatihan petugas liturgi PKRA yang akan berlangsung mulai hari Kamis tanggal 4 September 2025 jam 19.00 WITA hingga misa bersama penutupan kegiatan hari Minggu tanggal 7 September 2025 jam 17.00 WITA. Para petugas liturgi, prodiakon, PPA, PSA, pemazmur, dirijen, organis, dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi, Universitas Negeri Makassar. Dengan jadwal show yang pertama pukul 15.00 sampai 17.00 WITA dan show kedua pukul 19.00 sampai 21.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal.
Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 di 4 Point Hotel, Lily Hall, Jalan Andi Jemma nomor 130 Makassar. Pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCG. Maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Point. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 25 akan diadakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2025 di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman nomor 36. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tercantum. Camp Wanita Berhikmat Katolik Angkatan 10 akan diadakan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2025 di Hotel Swiss Bell Inn, Jalan Boulevard nomor 55. Untuk pendaftaran dapat menghubungi kontak person yang tercantum. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara terkasih, salah satu program dari seksi liturgi adalah mengundang semua pelayan yang mengambil bagian setiap hari Minggu dan hari Raya untuk ikut kegiatan yang tadi sudah diumumkan, dan ini akan diumumkan 4 kali dimulai pada hari ini. Mohon perhatian untuk itu. Lalu yang kedua, diharapkan kepada kita untuk ikut misa di Bumi Raja Wali nanti sore pukul 16.30. Itu sudah dimulai dengan devosi kepada Bunda Maria. Walaupun kita sudah mengikuti perayaan, tetap diharapkan sejauh itu sekali lagi memungkinkan bagi kita. Semakin banyak kita mengikuti perayaan, saya kira semakin bagus. Lalu sehubungan dengan itu, tahun depan kita akan menjadi panitia pelaksana perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga setelah menolak beberapa kali karena beberapa hal tentu menjadi pertimbangan kita. Kali ini setelah kita membayar utang-utang kita, setelah gereja kita selesai, maka kita tentunya pada saat penawaran-penawaran baik dari keuskupan maupun dari kepikepan, maka tentu kita berusaha untuk menerimanya. Maka kita mulai sekarang memikirkan hal ini, bagaimana perayaan nanti yang akan kita buat. Saya kira baik, sehingga nanti akan ada estafet untuk penerimaan pandel, dan dengan demikian mulai pada bulan ini kita mempersiapkan diri sekali lagi untuk perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga yang akan dirayakan di tahun 2026. Itu untuk paroki kita. Lalu yang ketiga, sesuai dengan harapan yang diharapkan bahwa salah satu program di Keuskupan Agung Makassar untuk sungguh-sungguh bisa menyanyi dengan bagus. Maka Keuskupan Agung Makassar itu mengadakan perlombaan-perlombaan yang tentu disponsori oleh paroki-paroki tertentu, dan kebetulan ini baru ketiga kalinya akan diadakan, dan yang mensponsori itu adalah Paroki Assisi. Maka mengundang seluruh paroki sebenarnya di Keuskupan Agung Makassar untuk berpartisipasi. Pada saat undangan ini tiba, kita sudah mulai pikirkan. Di paroki kita sebenarnya sudah cukup banyak kelompok KOR yang muncul. Paling tidak ada 6 kelompok KOR. Yang ada 4 itu wilayah dan rukun. Kemudian ada kelompok orang muda dan kelompok kredo. Setelah berbincang dengan seksi liturgi dan musik, maka kita mengadakan yang namanya audisi. Untuk mengantisipasi itu paling tidak ada penilaian minimal yang bisa kita dapatkan. Tetapi saya mendapat informasi bahwa kita kalah sebelum maju.
Sekali lagi saya menawarkan untuk tetap ikut. Walaupun banyak isu yang mengatakan pastor paroki hanya ngomong saja dengan Depas tetapi tidak ada dukungan. Mari perlihatkan bahwa kamu mau dan ingin untuk itu. Dan Depas akan menunjang. Tapi jangan mundur sebelum maju. Baru bicara saja soal audisi kita sudah seperti keong. Dan dengan demikian bisa menjadi pertanyaan untuk apa pelayanan. Memang tidak bisa disangkal bahwa ada 2-3 orang yang mungkin punya pengaruh untuk membuat dan mendoktrin kita untuk itu. Tetapi pengharapan kami adalah sejauh itu diramu dalam karya pelayanan, yakinlah bahwa kita bisa. Kenapa mundur sebelum membuat perencanaan-perencanaan yang harus dibuat? Paroki saja yang baru saja berdiri dan mencari dana di paroki kita itu akan ikut. Dari Tondok Ratte dia akan ikut. Dan pasti masuk di Makassar. Tahu bahwa gereja kita begitu indah, banyak yang diandalkan di sini. Maka sekali lagi saya mengharapkan dari kelompok KOR ini supaya mengutus orang-orang yang dianggap bisa untuk bisa mengikuti perlombaan ini, untuk mengadakan lagi audisi, dan itu akan dilaksanakan. Informasinya pasti akan disampaikan mungkin melalui musik atau melalui pengolahan suara yang akan disampaikan. Tetapi sekali lagi, kalau memang kita sudah harus mundur sebelumnya dan mengatakan kami tidak bisa, tetapi ingat, dari awal saya tahu bahwa kamu mau, hanya tidak mau diaudisi. Bisa bayangkan kalau 80 orang itu mau dan tidak ada audisi, bisa dibayangkan apa yang terjadi ke depan. Untuk itu mari kita mulai setia dan taat dalam hal-hal yang kecil. Tidak berarti bahwa itu akan dibatasi. Satu pengharapan saya, sejauh itu memenuhi persyaratan bagi mereka yang biasa bermazmur dan memang masuk di dalam wilayah paroki Kristus Raja Andalas, karena itu nanti akan dicek di KTP. Maka saya berharap bahwa pemazmur, semua pemazmur yang mengambil bagian pada kesempatan ini ikut. Dan dengan demikian itu akan menjadi warna dalam perayaan ini. Itu harapan saya. Tapi sekali lagi, karena bukan saya akan melaksanakan, maka saya kembalikan kepada mereka yang merasa mau dan ingin untuk itu. Dan dengan demikian kita akan memulai, mudah-mudahan dalam minggu ini saya sudah mendapatkan informasi untuk itu. Dan saya tidak mau mendengarkan lagi bahwa pastor paroki dan Depas tidak menunjang atau mendukung. Berkumpullah dulu, kita akan lihat bersama. Dan dengan demikian yang penting bahwa ada yang akan bersedia untuk melatih, apapun dan bagaimanapun itu tetap kita upayakan. Mohon maaf kalau saya sedikit agak menekankan hal ini, karena saya sudah bayangkan kalau orang dari daerah datang lalu kita tidak ikut, itu pasti mengatakan, ternyata gerejanya di Pelai itu Andalas megah dan bagus, tetapi menyumbang suara saja tidak bisa. Dan itu menyangkut SDM. Dan saya kira itu baik diperhatikan. Apalagi ke depan kita menjadi tuan rumah untuk Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Mari kita memulai dengan KOR yang akan kita upayakan ke depan. Saya kira itu saja dari saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf kalau saya sedikit lebih tegas dalam soal ini. Dan saya kembalikan kepada yang menangani khusus KOR di Paroki Andalas ini untuk boleh berpikir 1-2 hal ke depan. Saya kira itu, dan terima kasih tentu atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Semua yang mengambil bagian, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, saya ucapkan limpah terima kasih. Kelompok KOR dari Rukun Santo Agustinus yang mengambil bagian, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan maju
memeriahkan seluruh perayaan termasuk lomba kor yang akan diadakan oleh keuskupan yang akan dibuat di Assisi nanti. Saya kira itu saja, lebih kurang saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, persiapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang melalui Santa Peran Maria menghendaki penebusan umat manusia dengan kerahimannya, berkenan melimpahkan berkatnya kepada saudara-saudari. Semoga saudara-saudari selalu dan dimanapun merasakan perlindungannya, dan melalui dia saudara-saudari dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Semoga saudara-saudari yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada hari ini memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Dan demikian perayaan kita pada hari ini di sini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 628. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Di